Halo, selamat malam pemirsa. Anda menyaksikan Presiden Corner. Lugas mengulas agenda istana, tameng disinformasi, gerbang, dan cerdas mengkritisi. Dan kali ini Presiden Corner menghadirkan episode spesial 3 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Sebuah era kepemimpinan yang syarat berbagai tantangan, mengatasi pandemi, ancaman resesi, hingga menekan inflasi. Bersama saya Yohana Margareta, kita akan membuka kembali catatan kinerja 3 tahun pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin. That COVID-19 can be characterized as a pandemic. Memakai masker. Mungkin sebentar lagi juga akan kita nyatakan pandemi sudah berakhir. Pemirsa, serbuan wabah corona menjadi tantangan utama pemerintahan Presiden Jokowi pada periode kedua. Dengan langkah cepat dan kebijakan tepat, bangsa Indonesia mulai kembali sehat. Seperti apa kisah sukses pemerintahan Jokowi mengatasi pandemi? Kami undang ke atas panggung kepada para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Gubernur Jawa Barat, dan Direktur Utama Bio Farma untuk melakukan penekanan tombol sebagai tanda peluncuran vaksin Indovac. Peluncuran Indovac menambah daftar prestasi pemerintahan Presiden Jokowi dalam memerangi pandemi. Indovac merupakan vaksin COVID-19 buatan dalam negeri. Tepatnya diproduksi BUMN Bio Farma. Presiden mengapresiasi kerja keras talenta muda yang telah memutus ketergantungan Indonesia pada pasokan vaksin dunia. Negara, ini kan luar biasa. Dan mulai hari ini kita bisa memproduksi vaksin COVID sendiri dengan kapasitas di tahun ini nanti kurang lebih 20 juta, tadi Pak Dirut menyampaikan, tahun depan bisa 40 juta, dan kalau memang pasar masih memerlukan, bisa sampai ke 120 juta dosis vaksin. Vaksinasi jadi kunci strategis Presiden Jokowi untuk memungkas pandemi. Pada 13 Januari 2021, Presiden Jokowi mendapat suntikan vaksin dosis pertama dan mengawali program vaksinasi nasional COVID-19 di Indonesia. Untuk menciptakan kekebalan komunal, pemerintah mendatangkan 430 juta dosis vaksin dari berbagai negara. Pada Desember 2021, telah 75% warga mendapat vaksinasi dosis pertama dan 40% warga mendapat dosis lengkap, jauh melampaui target WHO. Layarku sudah terkembang, kemudiku sudah terpasang. Kita bersama menuju Indonesia maju. Namun belum jauh kaki melangkah, dunia justru dilanda wabah. Tak ada yang menduga virus COVID-19 akan menguasai dunia. Padahal Presiden Jokowi telah menyiapkan berbagai program kerja. Pada 11 Februari 2020, Badan Kesehatan Dunia (WHO) mengumumkan COVID-19 adalah nama virus yang tengah menginfeksi dunia. 1 bulan kemudian, WHO mengumumkan COVID-19 sebagai pandemi global. We have therefore made the assessment that COVID-19 can be characterized as a pandemic. Memakai masker. Di tengah kepanikan global, banyak negara menerapkan lockdown yang berdampak perekonomian berhenti total. Namun Presiden Jokowi memilih merancang metode sendiri. Ada yang bertanya kepada saya, kenapa kebijakan lockdown tidak kita lakukan? Perlu saya sampaikan bahwa setiap negara memiliki karakter yang berbeda-beda, memiliki budaya yang berbeda-beda, memiliki kedisiplinan yang berbeda-beda. Oleh sebab itu, kita tidak memilih jalan itu. Dan itu sudah saya pelajari. Akibat wabah, semua rencana dan target harus diubah. Refocusing kegiatan serta realokasi anggaran. Jadi langkah cepat Presiden Jokowi untuk menyediakan dana penanganan pandemi. Saya perintahkan
ini kepada semua menteri, gubernur, bupati, dan wali kota agar memangkas rencana belanja yang tidak prioritas di APBN maupun di APBD. Anggaran-anggaran perjalanan dinas, pertemuan, belanja-belanja lain yang tidak dirasakan langsung oleh masyarakat segera harus dipangkas. Karena kondisi fiskal kita sekarang ini bukan sebuah kondisi yang enteng. Kemudian melakukan refocusing kegiatan dan melakukan realokasi anggaran. Pemerintah juga menggelontorkan berbagai program bantuan untuk membantu kelompok ekonomi rentan, seperti kartu sembako, subsidi upah, diskon listrik, dan bansos tunai. Pemerintah juga menggelar program prakerja untuk yang terkena PHK dan hibah bantuan Presiden untuk UMKM. Tahun 2021 yang akan dibagikan untuk banpres produktif ini adalah 15,3 triliun rupiah yang dibagikan kepada 12,8 juta pelaku usaha mikro dan kecil. Jadi bukan hanya Bapak Ibu semuanya, enggak. Ada 12,8 juta pelaku usaha mikro dan kecil yang ada di seluruh tanah air dan mulai dibagikan pada hari ini. Kita berharap ini bisa membantu mendorong ekonomi kita semuanya. Dengan keputusan tepat dan strategi mumpuni, pandemi hampir kita akhiri. Dalam berbagai kegiatan, Presiden Jokowi pun tampak melonggarkan protokol kesehatan. Namun pemerintah tak mau gegabah mencabut status wabah. Pandemi memang sudah mulai mereda. Mungkin sebentar lagi juga akan kita nyatakan pandemi sudah berakhir. Jangan menggunakan sesuatu yang standar, karena ini keadaannya tidak normal. Ekonomi digital dan industri 4.0 Indonesia tercepat di Asia Tenggara. Indonesia, pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua terbaik di dunia, 5,44%. Jokowinomics jadi konsep pembangunan ekonomi di era Presiden Jokowi. Kebijakan berani disertai konsistensi jadi kunci menyelamatkan ekonomi di tengah pandemi. Transformasi ekonomi ala Presiden Jokowi memprioritaskan hilirisasi industri serta pengembangan ekonomi digital. Indonesia, pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua kita termasuk yang terbaik di dunia, 5,44%. Resiliensi jadi bukti keampuhan konsep ekonomi Presiden Jokowi, Jokowinomics. Saat dunia disergap resesi, ekonomi negara kita tetap tumbuh di tengah pandemi. Kerangka berpikir Presiden Jokowi memang tak biasa. Namun ternyata itulah yang dibutuhkan saat ketidakpastian melanda dunia. Jangan menggunakan pakem-pakem yang ada. Jangan menggunakan sesuatu yang standar, karena ini keadaannya tidak normal. Dibutuhkan pemikiran yang abu nawas, yang kancil-kancil gitu. Agak melompat-lompat, tapi memang harus seperti itu. Salah satu kebijakan berani Presiden Jokowi adalah menghentikan ekspor bahan mentah. Walau digugat negara lain melalui Organisasi Perdagangan Dunia, WTO, Presiden Jokowi tetap mendorong pengolahan bahan mentah di dalam negeri. Kenapa kita harus takut? Kalau dibawa ke WTO kalah nggak apa-apa. Syukur bisa menang, tapi kalah pun nggak apa-apa. Industrinya udah jadi dulu. Nanti juga sama. Ini memperbaiki tata kelola kok. Dan nilai tambah itu ada di dalam negeri. Saya berikan contoh Freeport. Saya kemarin baru cerita dengan Bu Menkyu juga. Berapa sih kita dapat dari sana? Berapa Bu? 62. 62% hanya untuk Freeport-nya. Itu dari dividen, dari royalti, dari pajak semua. 62%
52%, tapi kalau ditambah dengan mitra-mitranya bisa berada di angka 70%. Kebijakan menghentikan ekspor bahan mentah berjalan paralel dengan program hilirisasi industri. Walau baru diterapkan beberapa tahun, namun hasilnya sudah dapat kita nikmati. Sehingga sekarang ini kelihatan, yang dulu neraca perdagangan kita, misalnya dengan China, selalu minus. Saya ingat di 2014 itu minus sampai 13 billion US dollar. Minus kita, neraca kita. 2021 kemarin, minusnya sudah menjadi minus 2,4 billion US dollar. Tahun ini saya pastikan kita sudah surplus dengan RRT. Saya pastikan itu. Karena tadi raw material yang tidak diekspor mentahan. Presiden Jokowi juga mendorong transformasi digital sebagai pondasi pertumbuhan ekonomi. Presiden Jokowi meyakini ekonomi Indonesia di masa depan akan ditopang oleh ekonomi digital. Ekonomi digital dan industri 4.0 Indonesia tercepat di Asia Tenggara. Indonesia memiliki startup sekitar 2.193, kelima terbesar di dunia. Indonesia memiliki 5 unicorn dan Indonesia bahkan telah memiliki 1 dekakon. Ke depan, industri ini akan berkontribusi pada PDB Indonesia sekitar 133 miliar dolar Amerika Serikat di 2025. Didukung 185 juta penduduk yang memiliki akses internet terbesar keempat di dunia, kemajuan industri 4.0 akan menjadikan Indonesia top 10 ekonomi global di tahun 2030. Nyatanya, ekosistem digital menjadi penyelamat perekonomian Indonesia di masa pandemi. Rencana besar pemerintahan Jokowi melalui transformasi digital adalah pengembangan UMKM. Pada November 2020, hanya beberapa bulan setelah dunia resmi berstatus pandemi global, Presiden mencatat ada 8 juta UMKM yang masuk ekosistem digital. Salah satu momentum yang bisa kita manfaatkan adalah percepatan pengembangan ekonomi digital. Potensi pasar digital Indonesia tumbuh sangat menjanjikan. Penetrasi pasar internet setiap tahun meningkat sangat signifikan. Infrastruktur digital juga telah dibangun menjangkau seluruh pelosok negeri. Saya yakin ekonomi digital akan bisa menciptakan lebih banyak lapangan kerja baru. Sektor UMKM juga masih sangat potensial untuk dikembangkan. Ada 64 juta UMKM, baru 8 juta atau 13% saja yang terintegrasi dengan teknologi digital. Kerja keras pemerintah membuahkan hasil. Dalam waktu sekitar 1,5 tahun, jumlah UMKM yang masuk dalam ekosistem digital berlipat ganda. Pada Maret tahun ini, Presiden menyebut sudah 20 juta UMKM yang menggunakan platform digital. Presiden juga menargetkan UMKM Indonesia berperan aktif dalam perdagangan digital. Jumlah UMKM kita yang onboarding digital, yang masuk ke marketplace, yang masuk ke platform digital, tahun 2022 ini harus mencapai target 20 juta, minimal 20 juta, dan meningkat 24 juta di tahun depan, tahun 2023, dan 30 juta di tahun 2024. Pemirsa, pembangunan infrastruktur menjadi salah satu warisan pemerintahan Presiden Jokowi. Sejak periode pertama, Presiden Jokowi terus menggenjot pembangunan infrastruktur di berbagai sektor. Dan informasi tadi juga sekaligus akan menutup perjumpaan kita dalam Presiden's Corner. Malam ini mewakili tim yang bertugas, saya Yohana Margareta undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa lagi minggu depan. Agustus 2022 menjadi hari bersejarah bagi pemerintahan Presiden Jokowi.
International Rice Research Institute, IRI, menyerahkan penghargaan Sistem Pertanian Tangguh dan Swasembada Beras tahun 2019 hingga 2021 melalui aplikasi inovasi teknologi. Penghargaan dari IRI merupakan pengakuan dunia atas sistem pengembangan pertanian dan pangan Indonesia. Salah satu infrastruktur yang kita bangun sejak tahun 2015 adalah infrastruktur di bidang pertanian. Kita telah membangun banyak bendungan, embung, jaringan irigasi. Seingat saya, sampai hari ini telah diresmikan 29 bendungan besar, dan tahun ini akan selesai lagi, totalnya 38 bendungan, dan sampai tahun 2024 akan kita selesaikan kurang lebih 61 bendungan, plus embung 4.500 embung, dan 1,1 juta jaringan irigasi yang telah kita bangun selama 7 tahun ini. Dalam forum Agriculture Ministers Meeting dalam rangkaian G20 di Bali, sukses swasembada beras Indonesia kembali mendapat apresiasi. Badan Pangan Dunia (FAO) menyatakan bangga atas capaian pangan Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo. First of all, I should congratulate the Honorable Minister and also your Honorable President Joko Widodo and his strong leadership, and with strong support from the Minister of Agriculture, you made a historical achievement. Now you have enough rice, not only for Indonesia, and also you started to assist other countries. I'm proud of you and your country, and your leader, and also you should be proud of your leader and your country. And it's not easy during the pandemic, during the climate crisis challenges, all those challenges. So within so huge a country, 270 million people, the food security is number one. Data menunjukkan luas panen padi nasional selama 3 tahun berturut-turut stabil di atas 10 juta hektar per tahun. Begitu pula dengan data produksi padi nasional, stabil di atas 54 juta ton gabah kering giling per tahun selama 3 tahun berturut-turut. Hasilnya, produksi beras nasional selama 3 tahun berturut-turut juga stabil di atas 31 juta ton per tahun. Selain sektor pertanian, pemerintahan Presiden Jokowi juga menggenjot pembangunan infrastruktur yang mendukung konektivitas. Di mata Presiden Jokowi, infrastruktur yang mumpuni adalah fondasi untuk pertumbuhan ekonomi. Kita beruntung dalam 7 tahun ini kita telah membangun fondasi ini penting infrastruktur. Jalan tol ini telah terbangun sampai saat ini 2040 kilometer. Bandara ada 16 baru, bandara pelabuhan 18 baru seaport kita. Bendungan sampai hari ini 29, tapi sampai akhir tahun nanti tambah lagi 9, berarti 38. Irigasi 1,1 juta hektar yang baru. Pembangunan infrastruktur di era Presiden Jokowi tak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi. Presiden Jokowi juga memberi perhatian pada infrastruktur di pedesaan dengan konsep membangun dari pinggiran. Dengan kemudahan-kemudahan itu ada kecepatan distribusi barang maupun distribusi jasa. Sehingga ya bukan hanya yang kita bangun itu bukan hanya jalan tol yang gede-gede atau pelabuhan yang gede-gede atau airport yang gede-gede, tapi jembatan antar desa, jembatan antar pulau yang seperti ini juga. Ini setahun kita bangun kurang lebih 200-an. Pembangunan infrastruktur juga berfungsi mendukung pengembangan pariwisata, terutama untuk memberikan kenyamanan dan keamanan bagi wisatawan.
Di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur misalnya, pemerintahan Presiden Jokowi meningkatkan kapasitas Bandara Komodo untuk mengakomodasi antusiasme kunjungan wisata ke Taman Nasional Pulau Komodo. Terminal sudah diperlebar. Masih kurang ya diperlebar lagi. Kalau nanti semakin penuh ya harus diperluas lagi. Kemudian tadi Menteri Perhubungan menyampaikan runway-nya masih kurang. Kalau ditambah 100 meter sudah wide body bisa masuk. Ya tambah. Kalau nggak bisa tahun ini, maksimal tahun depan harus. Begitu pula di kawasan Candi Borobudur, pemerintahan Presiden Jokowi membenahi infrastruktur untuk menyingkat waktu tempuh dari bandara terdekat. Pemerintah juga membenahi tata ruang dan zonasi pembangunan pariwisata. Dalam 2 tahun ini memang kita melakukan perbaikan besar terhadap lingkungan di Candi Borobudur, baik jalan-jalan di sekitar Borobudur yang kita perlebar, kemudian juga di dalam Borobudurnya sendiri untuk masuk ke arah candi juga kita percantik. Ya, apapun ini adalah salah satu dari destinasi wisata prioritas yang ingin kita perbaiki.